Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, hari ini kita akan mulai belajar bahasa Inggris online ya. Today we'll start learning English online. Topik hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai to be. Today's topic is about to be. Apa itu to be? To be adalah kata yang menyambungkan antara dua buah kata. Dia sebenarnya tidak ada artinya ya, tetapi dia mempunyai fungsi sebagai penyambung sehingga menjadi bermakna. Karena dalam bahasa Inggris, suatu kata menjadi kalimat antara kata benda dengan kata benda yang lain, atau kata benda dengan kata sifat. Dia harus disambungkan dengan suatu penyambung. Namanya to be. Contohnya adalah pertama adalah to be dengan kata sifat, atau to be dengan adjektif. Contohnya adalah I am happy. Kalau dalam bahasa Indonesia kan, aku senang, seperti itu. Aku senang, happy. Tetapi dalam bahasa Inggris tidak bisa I happy. Harus ada yang menyambungkannya. Apa yang menyambungkannya? Disebut to be. Dalam hal ini am. Jadi I am happy, dalam terjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku senang. Aku happy, senang. Am to be-nya. Dia tidak ada artinya, tetapi dia harus berada di situ. Tidak bisa kita bisa katakan I happy, tetapi harus I am happy. Yang kedua, contohnya dia cantik. She pretty. Tidak seperti itu. Dalam bahasa Inggris kita mengatakannya she is pretty. Ya, dia cantik. Kemudian kucing itu lucu. The cat is cute. Tidak bisa cat cute. Seperti itu nggak bisa. Tapi harus ada penyambungnya. Is, ya. Ada yang menerjemahkan sebagai itu ya, tapi sebenarnya dia tidak ada artinya. That is a cute cat, ya. Atau that cat is cute. Kemudian mereka semua baik. They are all kind. Ya, ini salah ketik ya, harusnya they pakai y ya, bukan pakai u ya. They are all kind. Mereka semua baik. Kemudian you are diligent. Kamu rajin. Ya, A adalah to be. Mungkin bisa dipahami ya. Kata to be ini. Jadi contohnya ini. Coba sekarang anak-anak Ustadz semua baca bersama-sama ya. I am happy. She is pretty. That cat is cute. They are all kind. You are diligent. Ini nanti antum setorkan ya. Setelah pelajaran ini antum setorkan ke Ustadz. Antum catat, kemudian dalam buku, kemudian disetorkan. Yang kedua, ada juga to be dipakai untuk adverb. Adverb ini adalah kata yang menerangkan tempat dan waktu kejadian. Contoh to be but adverb ini contohnya, aku ada di rumah. Dalam bahasa Inggris, I di rumah, at home. Ada, dalam bahasa Inggris tidak ada kata ada, bukan
I am available. Nah, seperti itu. I am, ada perlu am-nya ini. Nah, I dan at home harus dihubungkan dengan am. Dan ini to be. I am at home. Kemudian my sister is in the cinema. Nah, kakakku sedang berada di bioskop. My sister, kata benda, in the cinema, ada menunjukkan tempat. Nah, tidak bisa my sister in the cinema, harus ada to be-nya. My sister is in the cinema. Kemudian fish is in the water. Ikan berada di dalam air. Kemudian contoh lain, we are in the swimming pool. Kami ada di kolam renang. Bukan we in the swimming pool, tapi we are in the swimming pool. They are not in their room. Mereka tidak berada di ruangan. Nah. Kemudian contoh lain, ada to be ini dipakai untuk menghubungkan dengan kata benda yang lain. Nah, kata benda dihubungkan kata benda. Misalnya, aku seorang penulis, maka perlu to be, am. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia adalah, ya, tapi dalam bahasa Inggris jadinya pakai to be aja. I am a writer. Mereka adalah siswa. They are students. Kamu adalah pemain sepak bola yang bagus. You are a good football player. Dia adalah seorang dokter gigi. She is a dentist. Itu adalah sebuah buku. It is a book. Itu adalah sebuah meja. It is a table. Sama dengan tadi ya, anak-anak, Ustadz semua. Antum coba baca ya. Contoh ini. I am a writer. They are students. You are a good football player. She is a dentist. It is a book. Dan it is a table. Ya. Mana to be-nya ini? Oke, semua tahu ya. Kemudian yang terakhir, to be tambah verb ing. Ini adalah sebenarnya juga fungsi to be. Bisa merupakan pertanda suatu kondisi sedang berlangsung, ya, atau disebut present continuous tense. Nggak usah dihafalkan ya, yang jelas kalau ada suatu to be tambah kata kerja atau verb yang ada ing-nya, berarti kondisi itu sedang berlangsung. Misalnya sekarang ini kita sedang belajar apa? Bahasa Inggris kan? Maka bukan I study English, tapi I am studying English. Karena apa? Karena kita sedang belajar. Kalau I study English artinya saya biasa belajar bahasa Inggris, atau saya belajar bahasa Inggris di mana, gitu ya. Tapi kalau sekarang ini saya sedang belajar, makanya I am studying English. Kemudian my mother is cooking. Ya, ibuku sedang memasak. My mother is fishing. Ayahku sedang memancing. They are playing chess. Mereka sedang bermain catur. We are reading the book. Mereka sedang membaca buku. Nah, ini contohnya. I am studying English. My mother is cooking. My father is fishing. They are playing chess. We are reading the same book. Kami sedang membaca buku yang sama. Oke. Nah, anak Ustadz semua ya. Tadi coba antum setorkan juga yang ini. Atau ringkasan atau summary dari pelajaran kita. Nah, untuk to be ada berbagai macam ya jenis. Am dipakai untuk orang pertama berpasangan dengan I. Misalnya contohnya tadi, siapa yang bisa ngasih contoh? Ayo. Contohnya I am student, ya kan? Bukan I student tapi I am student. Kemudian I am playing the football. I am working, atau I am a good student. Nah, gitu. Is dipakai untuk kata tunggal seperti he, she, it. He is a student. She is a student. It is a cat. Nah, ini adalah kucing. Kalau a dipakai untuk orang yang lebih satu. Contohnya you are student. You are diligent. Kamu pintar. You are lazy. Kamu malas. Ya. We are very good in English. Ya kan? They are
looking for a book. Nah, seperti itu penggunaan kata are. Kemudian was dan were digunakan untuk masa lampau. Contohnya I was ya. Kalau untuk tunggal was, kalau were jamak. Misalnya I was a student, berarti saya dulu seorang pelajar, sekarang nggak lagi, udah lulus misalnya gitu. Kemudian he was a student, she was a student, you were a student, we were a student, they were a student ya. Seperti itu. Was merupakan masa lampau untuk I, he,